Aku sih, aku coba benar muncul suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dari kelompok 5 akan presentasikan starting system pada traktor MF 5600 sampai 6700. Nah, selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Atul Bino, yang kedua Rezi Daniel, yang ketiga Valentino Raditya, dan yang keempat ada Fatur Rahman, dan yang kelima ada Sigit. Pengertian starting system sendiri adalah bagian dari sistem kelistrikan pada suatu kendaraan yang berfungsi untuk memberikan putaran awal bagi engine sehingga engine dapat memulai siklus kerjanya. Prinsip kerjanya yaitu dengan memutar flywheel sehingga engine mendapatkan putaran awal dan selanjutnya dapat bekerja dan memberikan putaran dengan sendirinya melalui siklus pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Berikut ialah wiring diagram dari sistem kelistrikan starting system. Di sini kami mengidentifikasi kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem starting. Yang pertama ialah pada fuse holder 1, yaitu kemungkinannya sekring atau fuse ini putus. Gejalanya ialah tidak adanya arus menuju sistem starting. Penyebabnya dikarenakan konsleting pada kabel W507 akibat beban berlebih pada jalur starting. Sehingga solusinya ialah mengganti sekring 5 ampere ini atau memeriksa wiring dan komponen hilir sebelum mengganti ke fuse baru. Kemungkinan kerusakan yang kedua ialah kabel masuk dan kabel keluarnya itu putus. Gejalanya tegangan tidak sampai ke fuse, meskipun fuse-nya ini dalam kondisi normal. Penyebabnya sambungan pada W507 atau konektor X63 strip 1 ini rusak atau lepas. Sehingga solusinya ialah mengecek kontinuitas kabel W507 dan kontinuitas ke relay box. Komponen identifikasi yang kedua yaitu fuse and relay box. Identifikasi kerusakan pertamanya ialah kabelnya terbakar. Gejalanya yaitu tidak adanya tegangan ke saklar starting atau ke clutch safety switch, sehingga starter tidak merespon meskipun kuncinya ini sudah dalam posisi start. Penyebabnya ialah terdapat konsleting di jalur W221 yang mengarah ke clutch safety switch. Di situ kemungkinan terjadi ada arus berlebih atau beban seperti starter delay, sehingga solusi yang kami berikan yaitu memeriksa atau mengganti fuse yang putus, kemudian mengecek jalur kabel sebelum menggantinya dengan fuse baru. Identifikasi kerusakan berikutnya yaitu konektor longgar atau korosi di konektor X745. Di sini gejalanya yaitu starternya kadang berfungsi, kadang tidak, karena tegangan inputnya ini ada tapi tidak diteruskan. Penyebabnya ini akibat getaran kendaraan, kelembapan, atau umur pakai yang sudah lama. Sehingga solusi yang kami berikan ialah membersihkan pin konektor dan kencangkan kembali, lalu kemudian menyemprotnya dengan kontak cleaner. Identifikasi kerusakan berikutnya ialah jalur kabel input dan outputnya itu putus. Gejalanya yaitu tegangan tidak mencapai komponen berikutnya, semisal clutch safety atau starter delay, sehingga solusinya ialah memeriksa kabel W221 ini yang mengarah ke clutch safety switch dan W438 input dari ignition. Berikutnya ialah uji kontinuitas kabel dengan multimeter. Berikutnya ada alat sederhana diagnosa dari clutch safety switch, yaitu yang pertama injak pedal kopling penuh, yang kedua ukur kontinuitas saklar harus short atau on saat diinjak, kemudian cek tegangan input dan output di konektor X746, kemudian periksa fuse upstream dan relay starter, dan yang terakhir adalah pastikan posisi mekanik switch terhadap pedal akurat.
Di dalamnya ada beberapa kendala atau masalah yang dialami. Yang pertama, kabel terputus atau longgar. Gejalanya adalah starter tidak aktif meskipun saklar bekerja normal. Diagnosa, cek koneksi kabel W061 antara fuse box, clutch switch, dan starter relay. Solusinya adalah pastikan konektor terpasang erat dan tidak korosi. Masalah yang kedua, ada tegangan tidak masuk ke saklar. Gejalanya tidak ada tegangan masuk ke clutch switch meskipun sistem lain normal. Penyebabnya kemungkinan adalah fuse putus atau masalah upstream, yaitu masalah dari fuse and relay box. Solusinya adalah cek fuse box dan jalur kabel W221 yang menghubungkan antara clutch safety switch dan fuse and relay box. Selanjutnya pada starter relay, terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah tegangan start tidak masuk ke koil. Gejalanya relay tidak aktif meskipun relay masih bagus. Penyebabnya masalah pada jalur input W061 dari clutch safety switch. Kontak ignition switch atau clutch switch tidak mengirimkan sinyal. Solusinya adalah cek tegangan di pin 1 relay saat kunci di posisi start. Masalah yang kedua, ada coil relay rusak atau putus. Gejalanya adalah tidak ada suara klik saat kunci kontak di posisi start. Diagnosanya adalah ukur resistensi coil antara pin 1 dan pin 2 harus ada tegangan biasanya 50 sampai 150 ohm. Terus yang diharuskan adalah ganti relay jika coil tersebut putus. Lalu selanjutnya ada kerusakan yang sering terjadi dan troubleshooting. Yang pertama ada kerusakan yang sering terjadi yaitu motor starter tidak berputar. Penyebabnya adalah rusak pada baterai atau relay starter. Yang kedua, arus switch solenoid starter yang sudah lemah. Yang ketiga, arus listrik kunci kontak yang sudah lemah arusnya. Lalu untuk troubleshootingnya, yang pertama ada periksa relay starter ketika tegangan baterai dipasang. Harus ada kontinuitas antara terminal-terminal. Jika tidak ada kontinuitas, ganti relay starter. Lalu yang kedua, periksa adanya sekring-sekring yang terbakar. Ganti sekring jika terlihat putus atau diukur menggunakan ohmmeter tidak terdapat kontinuitas. Lalu yang ketiga, periksa tegangan baterai. Apakah baterai masih dalam keadaan baik atau tidak. Lalu kerusakan yang kedua, starter tetap berputar saat kunci kontak sudah off. Penyebabnya adalah flanger solenoid tidak kembali karena plat kontak lengket atau sisa kemagnetan. Penyebab yang kedua adalah starter berubah fungsi menjadi generator. Untuk troubleshootingnya, yang pertama, periksa kondisi solenoid starter. Jika flanger tidak kembali, bersihkan bagian kontak dan pastikan tidak ada bagian yang lengket atau tertinggal sisa kemagnetan. Lalu kerusakan yang ketiga adalah putaran lemah atau tidak ada putaran pada starter. Penyebabnya adalah tegangan baterai rendah, sambungan kabel kendor atau kotor, kerusakan pada komponen internal motor starter. Troubleshootingnya adalah periksa tegangan baterai menggunakan voltmeter. Jika tegangan di bawah standar, lakukan pengisian ulang pada baterai atau ganti baterai. Lalu kerusakan yang keempat adalah motor starter berputar normal, tapi mesin tidak mau hidup. Penyebabnya adalah kopling motor starter rusak sehingga gaya putar dari poros rotor tidak dapat diteruskan ke pinion gear dan mengakibatkan pinion gear tidak memutarkan roda gila. Troubleshootingnya adalah lepas motor starter, kemudian cek kondisi kopling berfungsi atau tidak. Jika tidak berfungsi, ganti unit kopling motor starter. Baik, kerusakan yang sering terjadi berikutnya yaitu roda pinion maju dan berputar dengan tidak stabil, di mana penyebabnya yaitu kondisi solenoid yang rusak menyebabkan tuas penggerak saat mendorong ke depan tidak ada medan magnet. Yang kedua, karena terminal 50 yang rusak yang mengakibatkan tidak ada tegangan pada solenoid. Troubleshootingnya yaitu memeriksa solenoid serta periksa terminal 50. Yang selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi terdapat bunyi saat mulai start, yaitu motor starter tidak berputar, hanya bunyi tek gitu aja, di mana penyebabnya yaitu pinion gear yang sudah aus maupun kopling motor starter tidak mau melepaskan rotor dengan pinion gear agar bergerak maju atau mundur.
troubleshootingnya yaitu periksa pinion gear serta periksa kondisi kopling pada motor starter. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu sistem starting merupakan komponen dalam kelistrikan traktor ini berfungsi untuk memutar mesin pertama kalinya agar mesin dapat menyala. Sistem ini terdiri dari komponen utama yaitu baterai, saklar, dan lain-lain, serta prinsip kerja dari motor starter ini mengandalkan hukum elektromagnetik untuk menghasilkan gerakan mekanik untuk memutar flywheel atau roda gila agar mesin dapat menyala. Permasalahan umum yang sering terjadi pada sistem ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu, troubleshooting harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua komponen sistem untuk menemukan dan memperbaiki sumber kerusakan yang terjadi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.